Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darel Awadria Ataya. Saya berasal dari kelas D. NPM saya 251000138. Transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata) adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagaimana Pasal 131 Pasal 163 Indis Stadsregeling serta melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1145. KUHP Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. BW atau KUHP Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan, baik yang berhubungan dengan kontrak, ganti rugi, serta hubungan antara kreditur dan debitur. Hukum perikatan ini menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia, meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang harus berkembang. Burgerlijk Wetboek tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Ia hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda. Hukum perikatannya sudah ketinggalan zaman, menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan munculnya bentuk kontrak modern seperti e-commerce serta perlindungan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan dua tantangan besar. Yang pertama, ketidakpastian hukum. Kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Yang kedua, kesenjangan keadilan. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Konferensi nasional ini hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan memodernisasi substansi hukum perdata di Indonesia. Diskusi dan sinergi antar akademis, praktisi, dan pembuatan kebijakan seperti yang kita lakukan hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman. Beberapa isu krusial yang perlu menjadi perhatian kita bersama mengenai hukum keperdataan antara lain. Yang pertama, ada pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional, seperti terdapat dalam unit ROIT, Principles of International Commercial Contracts, atau bisa disebut UPICC. Terus yang kedua, ada akomodasi hukum perdata Islam. Dalam penyusunan perikatan nasional, penting sekali untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan, karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui dan menyesuaikan, sepanjang tidak melanggar larangan seperti gharar, maisir, riba, dan haram. Kita harus menghindari kesan bahwa semua hukum perikatan hanya bersumber dari hukum barat. Upaya pemerintah dan pembelajaran dari KUHP baru. Pemerintah sedang memperbarui data hukum kolonial, termasuk KUHP Perdata dan KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi contoh bahwa rekodifikasi hukum memerlukan proses panjang dan harmonisasi menyeluruh. Mungkin cukup saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.